itulah kira-kira yang muncul bagi banyak siswa. Dan ironinya Bapak Ibu, itu justru juga menghinggapi para orang tua. Oke, nah itu makanya Bapak Ibu sekalian, akhirnya Mas Menteri, oke, mencoba tanda petik mengganti pernyataannya bahwa UN tidak berarti dihapus, hanya diganti. Hanya diganti Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan degradasi motivasi anak belajar ini diperparah dengan munculnya pandemi COVID-19 di bulan Maret yang lalu. Sudah 8 bulan hampir Bapak Ibu. Anak-anak kita tidak belajar di sekolah. Oke. Nah, sehingga semakin memperparah, semakin memperdalam degradasi motivasi belajar anak karena anak-anak tidak ketemu dengan gurunya. Mereka di sekolah, mereka di rumah. Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga dua hal inilah yang membuat Mas Menteri harus menyempurnakan statementnya bahwa UN tidak dihapus, namun ada penggantinya, oke, sebagai tantangan baru. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, kami coba lihat apa sih yang melatar belakangi munculnya ide, munculnya gagasan Mas Menteri atas UN tidak UN itu dihilangkan. Nah, Bapak Ibu, secara nomenklatur memang ujian nasional ini sudah tidak ada lagi. Oke. Tetapi esensinya sebagai alat evaluasi tetap ada. Inilah metamorfosa kontroversi ujian nasional yang setiap tahun di Republik ini. Dan untungnya Bapak Ibu, tanda petik untungnya ya, Mas Menteri seolah dibantu oleh pandemi bahwa 2020 UN dengan sendirinya hapus tanpa SK, hapus tanpa ada rapat tersendiri. Nah, Bapak Ibu, dan tahun depan mulai 2021 diganti dengan 3 bidang, yaitu AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, 3 hal inilah yang disebut dengan asesmen nasional. Tetapi Bapak Ibu, 2 terakhir, survei karakter dan survei lingkungan belajar, ternyata Bapak Ibu tidak perlu galau menghadapinya. Kenapa? Sebab itu sudah given. Artinya, untuk mengetahui karakter siswa, mengetahui survei lingkungan belajar siswa di sekolah, cukup dengan model wawancara, kuesioner, atau angket, atau paling-paling lebih tajam atau lebih dalam dengan cara membuat portofolio. Nah, Bapak Ibu, tetapi kalau AKM-nya memang butuh sebuah preparation, sebuah persiapan supaya anak-anak kita dan para guru-guru juga mampu membimbing anak-anak kita siap menghadapi AKM yang sudah diagendakan pada bulan Maret tahun depan. Nah, Bapak Ibu, seperti apa perubahan UN ke AKM itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa UN itu adalah materi yang sangat padat, karena mengukur semua konten dalam kurikulum. Itulah kira-kira ujian nasional. Sehingga memang jangan heran Bapak Ibu, kontroversi ujian nasional ini dari tahun ke tahun, bahkan sering terjadi dulu-dulu karena dia penentu lulus, maka sering terjadi dibuat adanya mafia dan bocoran. Membocorkan soal, bahkan banyak yang beli soal. Nah, dan sekarang Bapak Ibu itu dihilangkan karena yang di assessment adalah tidak semua konten dalam kurikulum yang diukur. Hanya nanti ada 3, literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains. Dan itu pun dipermudah, literasi sains dihilangkan dulu untuk tahun pertama ini. Yang kedua, Bapak Ibu, nah kalau ujian nasional dulu, cenderung itu hanya menguji penguasaan konten, bukan proses kognitif siswa. Cenderung siswa hanya menghafal rumus, menghafal teorinya, bahkan Bapak Ibu sekalian sering terjadi menghafal bentuk soal. Nah, sementara AKM ini Bapak Ibu sekalian diminta adalah penguasaan konten dan melibatkan kognitifnya. Dia mikir atas apa yang dia baca, atas apa yang dia lihat, Bapak Ibu sekalian. Sementara UN itu dulu
hanya menilai aspek kognitif, juga belum menyentuh karakter siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, padahal kata pakar psikolog Howard Gardner dan teman-temannya bahwa karakter itu adalah segala-galanya bagi manusia dalam kehidupannya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, maka dengan munculnya AKM ini, nanti akan ada survei karakter, sehingga ada treatment dari sekolah, dari satuan pendidikan untuk mengubah karakter siswa dengan proses KBM yang ada. Nah, Bapak-Ibu sekalian, setelah positif dinyatakan bahwa AKM itu akan dilakukan pada bulan Maret tahun depan, kami coba lakukan survei dan uji petik Bapak Ibu di berbagai sekolah, di berbagai kota di mana ada Ganesha Operation. Dan Bapak Ibu tahu seperti apa hasilnya? Ternyata inilah hasilnya setelah kami uji petik. Respon sekolah terhadap AKM. Hampir semua sekolah belum familiar dan bahkan masih banyak yang belum kenal dengan AKM. Sebagai kebijakan baru pemerintah dalam bungkus Merdeka Belajar, padahal sudah diterapkan sebenarnya sejak bulan Juli, ya awal tahun ajaran TP 2021 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan tentu saja kita Ganesha Operation sangat salut dan mengapresiasi teman-teman kepala sekolah SMK swasta se-Kabupaten Jombang yang mempelopori, yaitu membuat semacam workshop pada waktu yang lalu di sebuah hotel di Batu Malang, Bapak Ibu sekalian, tentang AKM ini, dan dilanjutkan dengan uji coba, tryout, semua guru-guru SMK yang kita lakukan kemarin, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini dipastikan bahwa seluruh SMK, seluruh guru-guru SMK swasta se-Kabupaten Jombang dinyatakan harus punya visi dan persepsi yang sama, yang tunggal tentang AKM ini. Nah, Bapak Ibu, kita coba lihat latar belakangnya. Kenapa AKM ini dilakukan justru di masa pandemi? Kenapa AKM ini dilakukan justru di masa sulitnya sekarang? Anak-anak tidak sekolah. Bapak Ibu, sepertinya menteri kita atau negara kita cukup jengah juga melihat posisi negara kita di dunia internasional atas kemampuan dan kualitas mutu pembelajaran sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada satu lembaga resmi di bawah PBB, yang tugasnya mengukur dan mengevaluasi kualitas mutu pendidikan, kualitas mutu pembelajaran sekolah-sekolah di berbagai negara. Dalam 3 hal, yaitu literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains. Lewat program yang bernama PISA, Bapak Ibu, yang dilakukan tiap 3 tahun sekali. Nah, Bapak Ibu, ternyata pertama kita bergabung dan ikut tahun 2000 yang lalu, 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, negara kita posisinya urutan 39 dari 43 negara peserta. Nauzubillah bin Jalil. Artinya apa? Negara kita itu sangat terbelakang, sangat di bawah. Dan ternyata Bapak Ibu, 3 tahun berikutnya, sampai terakhir kemarin tahun 2018, negara kita bukan semakin bagus, justru semakin di bawah. 72 dari 78 negara peserta. Bapak Ibu, tentu sebagai negara terbesar nomor 4 dengan jumlah penduduk di dunia, sementara dalam kualitas SDM-nya kita jauh di bawah nomor 4, Bapak Ibu. Maka pemerintah punya rencana dan upaya bagaimana untuk PISA tahun 2021 tahun depan. Nah, Bapak Ibu, sepertinya negara kita punya obsesi. Kalau kami tangkap dari perbincangan kami, langsung maupun tidak langsung dengan Mas Menteri, bahwa Mas Menteri punya obsesi kalau bisa tahun depan Bapak Ibu, negara kita masuk 10 besar dunia. Dan kalaupun tidak bisa 10 besar dunia, paling tidaklah kita bisa masuk 5 besar ASEAN. Karena kita malu dengan tetangga kita Malaysia Bapak Ibu, karena kenapa? Karena Malaysia negara yang kecil itu Bapak Ibu sekalian. Tahun 70 yang lalu, cerita ini orang tua saya. Justru katanya Malaysia itu Bapak Ibu mengimpor guru dari Indonesia. Karena kualitas mereka yang masih jauh. Mengimpor guru Indonesia.
Tapi faktanya Bapak, sekarang ini Malaysia jauh lebih maju dalam berbagai hal dibanding negara kita, termasuk pendidikannya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, dan inilah posisi kita di catur dunia internasional. Yaitu ternyata yang garis biru Bapak Ibu adalah rata-rata dunia, sementara grafik yang di bawah adalah posisi negara kita sejak tahun 2000 sampai tahun 2018 dalam 3 bidang tadi. Bapak Ibu bisa lihat di sana, tentu ini merupakan kerja keras kita bersama-sama supaya negara kita mampu dia bersanding, duduk sama, duduk satu derajat dengan negara-negara tetangga kita di dunia dalam hal kualitas pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, dan ternyata kondisi ini tidak semata-mata karena kualitas siswa. No, no, no. Tetapi karena peran serta semua stakeholder pendidikan negara kita. Dan terutama para gurunya, Bapak Ibu. Dan ternyata memang kondisi ini, saya ulangi, kondisi faktual ini Bapak Ibu, itu kontribusi dari kualitas guru-guru kita di Indonesia Bapak Ibu. Ini bukan kata saya, inilah kata Kemdikbud Bapak Ibu. Inilah data potret kemampuan guru di Indonesia. Oke, tentang kompetensi, kualitas individunya tentu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk level SMK, nah ini level SMK hanya 58,4% guru-guru SMK di Indonesia, Bapak Ibu, yang kualitasnya sudah di atas kemampuan minimum. Dan kalau semua diambil rata-rata guru dari SD sampai SMA, SMK, ternyata skornya 57 dari 100. Artinya apa? Kalau ini nilai raport Bapak Ibu, tentu dia merah. Saya ulangi, masih merah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau gurunya saja masih merah secara rata-rata, bagaimana dengan anak didik kita? Inilah keprihatinan tentu saja negara kita Bapak Ibu, makanya dilakukan perubahan sistem evaluasi. Kenapa? Sebab kalau sistem evaluasi yang diubah, automatically sistem pembelajaran pun akan diubah. Saya ulangi, kalau sistem evaluasi diubah, automatically sistem pembelajaran pun akan diubah. Nah inilah cerdasnya Mas Menteri kita. Dia tidak langsung mengatakan supaya guru-guru berubah. Sebab kalau langsung guru-guru dikatakan harus berubah, saya pastikan Bapak Ibu, di era demokrasi ini, tentu akan banyak yang ngomong, emangnya kamu siapa menteri? Kamu masih belum lahir aja aku udah jadi pengajar. Pasti akan banyak seperti itu. Oke, pernyataan-pernyataan. Sehingga Mas Menteri kita mengambil posisi, tanda petik, meminimasi resistensi ke para guru-guru, penolakan para guru-guru, sehingga yang diubah adalah sistem evaluasi pendidikan. Sehingga automatically guru-gurunya pun akan mengadaptasikan dirinya dalam hal metode pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu, ini sudah terlambat. Kenapa? Karena goodwill negara, Bapak Ibu, sudah muncul sejak tahun 2003 yang lalu dalam undang-undang Sisdiknasnya. Tapi sayangnya tentu kita tahu betul Bapak Ibu, selama ini negara kita ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan, dan untungnya secara pribadi saya izinkan Bapak Ibu mengapresiasi Mas Menteri kita yang masih muda dan berpikir futuristik ini melakukan perubahan yang mendasar atas sistem pendidikan di negara kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, apa harapannya setelah AKM dilakukan mulai tahun ajaran ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kualitas sebuah sekolah itu tergantung pada nilai AKM-nya. Saya ulangi, kualitas suatu sekolah itu tergantung pada nilai AKM-nya. Sehingga AKM ini Bapak Ibu sekalian, dia menyasar 3 pilar. Bukan menyasar hanya pada siswa. Itu yang mau disepakati dulu oleh kita bersama-sama. Menyasar 3 pilar. Yang pertama, betul memang untuk siswa ada namanya AKM sertifikasi. Mengukur mutu belajar siswa.
Tetapi bagaimana mungkin siswanya diukur mutunya kalau gurunya tidak juga diukur. Maka AKM kelas itu adalah mengukur mutu kelas. Di sana ada keterlibatan guru. Maka AKM kelas adalah untuk guru dan siswa. Karena tidak mungkin kita mengukur kualitas belajar siswa tanpa dihubungkan pada kualitas pengajarnya. Nah, dan kualitas pengajar itu Bapak Ibu, kualitas belajar itu Bapak Ibu, akan tentu saja beririsan holistik dia dengan mutu sekolah. Ulangi. Sehingga ekosistem sekolah juga harus melakukan perubahan, namanya AKM nasional. Itulah yang disebut dengan survei lingkungan belajar Bapak Ibu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, berarti jangan pernah kita dikotomikan bahwa AKM ini hanya untuk siswa. Tapi AKM ini adalah untuk semua stakeholder, semua yang berkepentingan dalam dunia pendidikan Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu lebih tajam Mas Menteri menyampaikan pesannya. Untuk level SMA dan SMK, tentu selain mutu sekolah ditentukan oleh AKM, maka juga ditentukan berapa banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri untuk anak SMA, dan juga berapa banyak anak-anak langsung mendapat pekerjaan dan membangun pekerjaan atau wirausaha, dan juga berapa banyak diterima di Poltek ataupun PTN-PTN umum dan kedinasan untuk anak SMK. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu makanya kami simpulkan, Bapak Ibu, bahwa siswa dan guru wajib hukumnya, fardu ain, wajib hukumnya untuk belajar AKM. Nah, karena ini barang baru Bapak Ibu, maka izinkan kami menyampaikan dan menawarkan bahwa GO siap dan sangat siap sebagai mitra belajar Bapak Ibu, mitra belajar anak-anak kita di sekolah dalam hal AKM. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah apa itu AKM yang harus kita persiapkan bersama-sama. Tadi jelas Bapak Ibu ada 3 sebenarnya literasi, yaitu kemampuan bernalar siswa tentang membaca, kemudian numerasi, dan 3 sains. Tapi lagi-lagi, Mas Menteri di tahun pertama ini, di tahun pertama ini, masih melihat bahwa teramat berat kalau 3-tiganya langsung disampaikan kepada siswa, langsung diimplementasikan. Maka sains itu Bapak Ibu dianulir dulu. Diganti dengan survei karakter dan lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu, seperti apa deskripsinya? Lihat baik-baik. Tolong dibaca semua monitornya, layarnya. Nah, literasi, kemampuan bernalar siswa atau siapapun yang belajar literasi, tentang teks yang dia baca dan menggunakan bahasa. Sementara numerasi adalah tentang angka, menggunakan matematika. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu yang blok hijau. Betul memang, betul memang asesmen ini dilakukan untuk anak kelas 11 untuk mengukur mutu sekolah. Dan itu bahkan banyak sudah tahu dilakukan tidak untuk semua siswa, hanya sampling. Hanya sampling. Untuk SMA, SMK, dan SMP, SD. Hanya 45 orang sampai 50 orang satu sekolah, Bapak Ibu. Hanya sampling untuk anak kelas 11. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, tolong dicatat baik-baik. Walaupun sampling, karena sekolah tidak punya otoritas menentukan siapa anaknya, siapa pesertanya. Berarti kesimpulannya, Mas Menteri lagi-lagi cerdas. Lagi-lagi sangat cerdas. Dibuatnya sampling, tidak semua siswa untuk diuji asesmen nasional. Hanya kelas 11 dan 45 orang atau 50 orang. Nah, tetapi Bapak Ibu, diambil satu kata kunci, sekolah tidak punya otoritas menentukan siapa siswanya. Itu artinya apa? Ya sudah, ada pesan Mas Menteri yang cerdas itu, hei sekolah, berarti semua anak-anakmu, semua siswamu harus belajar AKM. Sebab kamu tidak punya otoritas, tidak saya berikan hak menentukan siapa anak itu. Maka supaya sekolah tentu saja terjaga kualitasnya atas AKM-nya, karena 45 orang tadi tidak tahu siapa yang ditentukan oleh negara,
Maka saya simpulkan Bapak Ibu, lagi-lagi Mas Menteri sangat cerdas untuk membuat kebijakan ini. Dan akhirnya kita semua paham, kalau begitu semua siswa harus belajar AKM. Nah, Bapak Ibu, itu untuk anak kelas 11 untuk mengukur, saya lagi, untuk mengukur kualitas mutu satu sekolah. Tetapi Bapak Ibu, anak kita kelas 12 tidak berarti, saya ulangi, tidak berarti mereka meninggalkan sekolah tanpa ada evaluasinya. Saya ulangi, tidak mungkin ada satu satuan pendidikan naik jenjang tanpa ada alat evaluasinya. Artinya apa? Anak kelas 12, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti tidak melakukan AKM. Oke, kenapa? Karena mereka harus ada sertifikasi. Apakah mereka itu dinyatakan lulus atau tidak? Kompetensi minimal dalam satuan pendidikan SD, SMP, maupun SMA dan SMK. Nah Bapak Ibu, sekalipun memang Menteri, pemerintah menyampaikan bahwa hasil AKM untuk anak-anak tidak menentukan lulus tidaknya dari SMA. Oke, dan tidak berpengaruh apa-apa terhadap nanti jenjang lebih tinggi. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa saja itu Bapak Ibu hanya semacam ya pernyataan yang membuat kita tidak perlu risau dan galau. Tapi tolong hati-hati Bapak Ibu. Nah, zonasi PPDB, oke, zonasi PPDB yang berlaku sekarang ini untuk beberapa sekolah di tingkat negeri membuat para kepala sekolah itu, saya ulangi, membuat para kepala sekolah itu setiap tahun bahkan mereka kadang-kadang quote and quote bingung, stres karena banyaknya gempuran untuk bisa diterima, diterima di sekolahnya, padahal kualitas anaknya tidak memadai. Dan tiba-tiba setiap tahun Bapak Ibu, tentu Bapak tahu, tiba-tiba siswa itu dekat rumah sekolah yang dituju, walaupun rumahnya sebenarnya jauh. Tiba-tiba muncul surat-surat pernyataan bahwa rumahnya dekat sekolah. Nah Bapak Ibu sekalian, bukan mustahil tahun depan untuk menghindari konflik kepentingan PPDB ini, kepala sekolah mengatakan, oke, zonasi boleh kita lakukan, rumahmu boleh dekat, tetapi harus lulus kompetensi minimumnya. Nah itu kira-kira. Hal yang sama untuk anak SMK yang mau ke PTN. Oke, Bapak Ibu tahu ada namanya ujian mandiri. Ujian mandiri tentu punya otoritas kampus. Kalau dulu Bapak Ibu tes, diujikan. Tapi sekarang coba, ada yang mengatakan nggak usah lagi kami tes, cukup nilai UTBK-nya saja sebagai dasar. Bahkan di masa pandemi tahun ini Bapak Ibu, ada kampus membuat, udah deh, nggak usah lagi, cukup raportnya. Nah Bapak Ibu, bukan mustahil tahun depan di level ujian mandiri, sertifikat AKM-nya sebagai syarat untuk diterima Bapak Ibu sekalian. So kalau begitu, mari sama-sama kita persiapkan anak kita untuk lulus dalam hal kompetensi minimum yang akan diujikan tahun depan. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita bedah seperti apa anatomi soal AKM. Saya ulangi, seperti apa anatomi soal AKM. Nah Bapak Ibu, ternyata soal AKM ini, sebagaimana yang sudah Bapak Ibu lihat di tryout kemarin Bapak Ibu, soal AKM itu tidak sama dengan soal-soal yang selama ini kita susun dalam mata pelajaran kita ampuh Bapak Ibu. Sorry to say, mohon maaf Bapak Ibu. Saya sudah punya pengalaman 25 tahun sebagai pengajar fisika di Ganesha Operation. Rasanya kalau buat soal fisika bagi saya itu gampang Bapak Ibu, karena punya pengalaman 25 tahun lebih. Nah, dari level mudah, sedang, sulit, bahkan sampai soal tingkat olimpiade. Tapi ternyata soal AKM itu tidak sama dengan soal yang saya buat selama ini. Kenapa? Karena soal AKM itu Bapak Ibu didahului dengan pretext dulu. Ada narasinya dulu. Ada kontennya Bapak Ibu. Solangi. Didahului dengan pretext dulu. Ada narasinya. Dan ada kontennya. Dan konten itulah Bapak Ibu yang maksa siswa untuk tidak menghafal, untuk tidak recall, tetapi dia melibatkan kognisinya.
melibatkan kemampuan berpikir dan bernalarnya atas preteks yang dia baca. Itu dia. Dan setelah dia mikir Bapak Ibu, setelah kita mikir atas preteks itu, langsung spontan kita ngomong, aha, oh ternyata memang itu kebenarannya. Kenapa? Karena preteks itu setelah kita mikir, langsung kita rasakan implementasinya, kontekstualnya dalam kehidupan nyata. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh membuat sholat kami itu di awang-awang. Artinya tidak ada dalam kehidupan nyata. Kalaupun bisa bersifat fiksi dia, boleh memang fiksi dia, tetapi fiksi yang memang imajinatif. Nah, Bapak Ibu, inilah anatomi, inilah karakter, inilah ciri soal AKM. Saya ulangi, ada preteksnya, preteks itu mengajak kita mikir secara kognitif dan dia terkontekstualkan dalam kehidupan nyata. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa target minimal anak-anak kita belajar AKM? Apa target minimal Bapak Ibu juga belajar AKM? Yang pertama, tolong catat baik-baik. Supaya kita mampu mengungkap kembali informasi apa yang ada dalam teks yang kita baca. Itu minimal. Minimal. Yang kedua, bahkan kita mampu menginterpretasikan, oke, dan mengintegrasikan semua informasi dalam teks itu. Walaupun mungkin setiap alinea dia masih terputus-putus. Bahkan masih ada teka-teki dan puzzle-puzzle antar alinea. Tetapi kalau kita melibatkan kognisi kita, belajar literasi membaca, maka kita mampu sampai pada level Bapak Ibu merefleksikan dan mengevaluasi isi preteks yang kita baca. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa kompetensi minimal kalau kita belajar numerasi? Yang pertama, nih Bapak Ibu, yaitu menguasai rumus dasar matematika. Minimal untuk 4 hal ini. Operasi bilangan. Nah, Bapak Ibu kenapa? Karena operasi bilangan itu adalah operasi yang nyata dalam kehidupan kita sejak kita lahir sampai meninggal. Artinya apa? Coba Bapak Ibu cek. Bilangan atau operasi bilangan adalah materi pelajaran yang diajarkan di bidang studi matematika dari SD sampai level S3 sekalipun. Artinya apa? Ini harus dikuasai. Kemudian, yang kedua, bangun dan ruang atau geometri. Karena kita always dalam ruang. Oke. Kemudian, data dan peluang. Supaya ketika kita bisa menganalisa data, kita bisa memprediksi, menforecasting apa yang bakal terjadi atau apa yang diminta dari data-data yang kita pelajari. Dan keempat adalah tentang aljabar sederhana. Oke, Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah Bapak Ibu terima sejak SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, akhirnya apa? Akhirnya anak-anak atau kita memahami teks itu dan mengaplikasikan rumus dasar matematika tadi. Nah, sementara bentuk soalnya sama, ada pilihan ganda, sementara pilihan ganda itu ada yang tunggal, ada yang kompleks, dan seterusnya. Dan juga ada esai atau uraian. Nah, Bapak Ibu, uraian ini ada memang berbeda-beda. Ada uraian tertutup, ini yang saya sampaikan. Uraian tertutup artinya apa? Anak-anak atau kita menjawab soal itu dari preteks yang kita baca. Harus dalam lingkup itu. Sementara kalau uraian esai terbuka, kita atau anak-anak bisa menambah jawabannya dari referensi di luar teks dengan catatan. Referensinya itu harus jelas, penerbitnya siapa, penulisnya siapa, dan keluar tahun berapa. Dan bahkan ada yang hanya jawaban singkat Bapak Ibu, dengan angka, dengan gambar, atau dengan benda-benda yang ada dalam teks itu sendiri. Nah, ayo. Baik Bapak sekalian, mari sama-sama kita, walaupun Bapak Ibu sudah tryout kemarin tentang soal KM, literasi maupun numerasi, dan nanti akan kami umumkan siapa jagoan-jagoannya Bapak Ibu. Nah,
Inilah contoh soal AKM yang sudah Bapak Ibu bahkan terima kemarin waktu tryout, tapi kita coba perdalam Bapak Ibu ya, dua bidang itu, literasi dan numerasi. Nah, ayo sama-sama Bapak Ibu fokus pada gadgetnya, fokus pada monitornya. Saya coba ambil soal tentang literasi dengan level yang paling mudah, yaitu level mencari informasi dalam teks. Oke, dalam teks. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada teks. Ini ada teks. Oke, saya simpulkan saja ya, ironi konsumsi ikan di Indonesia. Gini ceritanya Bapak. Teks ini memberikan pesan kepada kita bahwa di tengah sumber daya alam kita yang melimpah, laut kita yang begitu luas, dan garis pantai terbesar nomor 2 di dunia selain Kanada. Bapak Ibu sekalian, ternyata negara kita itu konsumsi ikannya sangat rendah. Di data itu, di teks itu disampaikan hanya 41 kg per orang per tahun. Sementara Malaysia 70 kilo, Singapura 80 kilo, Jepang itu sampai 100 kilo Bapak sekalian. Dan di alinea ketiga disampaikan apa penyebabnya. Paling tidak ada 3. Kurangnya pemahaman tentang gizi ikan, kurangnya supply dan akibat distribusinya kurang lancar, dan lemahnya, belum berkembangnya teknologi pengolahan ikan di negara kita. Inilah preteksnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Anda tidak diminta hanya menghafal, tapi harus mampu menganalisis apa pesan, apa informasi yang ada dalam teks dengan 1-3 pertanyaan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, yang warna merah itulah pertanyaannya. Artinya apa? Anda hanya bisa menjawab soal ini apabila Bapak Ibu membaca teks tadi tidak hanya menghafal, tapi mengerti menggunakan nalar di sana. Dan dia mampu menggali informasi apa dalam teks itu. Contoh nomor 1. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Saya percaya Bapak Ibu tahu. Dari alinea kedua jelas itu. Apakah fakta atau opini? Atau mungkin hoax? Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan belajar literasi inilah nanti diharapkan negara kita akan melahirkan generasi-generasi yang mampu membedakan mana fakta, mana opini, mana hoax. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, yang nomor 1 adalah fakta. Karena alinea kedua jelas. Nah, nomor 2, pendistribusian ikan tidak berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu lihat alinea ketiga. Ayo, lihat alinea ketiga. Di sana memang dikatakan bahwa rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Nah, betul memang di dalam teks ada. Maka nomor 2 ini banyak menjawabnya dengan fakta. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kurang lancarnya distribusi ikan di negara kita tentu tidak merepresentasikan semua kota-kota. Betul, katakanlah mungkin Jombang, Batu, Malang itu kurang lancar karena jauh dari garis pantai. Tetapi coba Bapak Ibu sekalian, bukankah negara kita ini adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada tadi saya katakan, maka tentu tidak merepresentasikan semuanya. Coba sepanjang Jawa Pantura, jangankan distribusi Bapak Ibu sekalian, tinggal ke laut, tinggal ke pantai beli ikan cukup itu. Nah, berarti ini adalah opini, bukan fakta. Nah, sementara yang ketiga, potensi ikan di Indonesia, lihat alinea pertama, data kementerian cukup jelas di sana, berarti adalah fakta. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian, soal literasi dengan level yang paling mudah, yaitu diharapkan anak-anak kita mampu menggali informasi yang ada dalam teks. Nah, tapi sekarang kita coba tingkatkan, yaitu bagaimana memahami teks. Nah, interpretasi teks. Coba baca baik-baik, ini contoh yang kedua. Nah, Bapak Ibu, langsung saya simpulkan aja ya. Nih, data yang ditampilkan ke kita adalah data
waktu terurainya sampah organik yang bentuk tabel dan sampah anorganik bentuk infografis batang. Nah, kata penemuan karya, kata teks ini, bahwa kulit pisang butuh 6 minggu terurai, kulit jeruk 5 bulan, dan seterusnya. Sementara sampah anorganik, itu kalau dia plastik butuh waktu 400 tahun terurai, dan kulit sintesis butuh 500 tahun. Oke, sementara baja itu 100 tahun. Nah, inilah informasi yang kita baca dari teks. Inilah informasi yang diberikan oleh si pembuat teks. Tetapi Bapak Ibu, apa yang ditanyakan? Lihat baik-baik. Nah, yang ditanyakan adalah yang warna merah, lihat itu. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Jelas Bapak Ibu, dalam teks yang kita baca tidak ada namanya sampah popok. Tidak ada sampah popok di sana, baik anorganik maupun organik. Tetapi Bapak Ibu ditanya berapa lama sampah popok terurai. Nah itu dia. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa hanya menghafal teks, tapi mengerti, mampu menginterpretasi. Nah, lihat itu pernyataan di awal, statement di awal. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Nah, lebih lama dari plastik. Plastik itu 400 tahun di infografisnya. Namun kurang dari kulit sintesis. Infografis mengatakan 500 tahun itu kulit. Berarti interpretasi kita muncul. Oh, kalau begitu popok sekali pakai. Kalau dibuang jadi sampah Bapak Ibu, dia akan terurai di antara 400 sampai 500 tahun. Pilihan yang ada adalah 475. Nah, Bapak Ibu, dari dua literasi ini Bapak Ibu, apa konteksnya? Kontennya sudah kita baca, kognisinya sudah kita terima. Oke, tadi kita mampu menjawabnya, mampu menginterpretasinya. Apa kontekstualnya dalam kehidupan nyata? Nah, Bapak Ibu, langsung nanti di soal pertama tadi, misalkan kalau dia anak SMK, dia mau wirausaha. Oke, saya ulangi. Sebab salah satu goal dari anak SMK adalah wirausaha. Bekerja, melanjutkan wirausaha, alias namanya BMW. Oke, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, setelah dia membaca nomor 1 tadi Bapak Ibu, maka timbul pemikiran dia, oh kalau begitu saya nanti berusaha saja tentang pembuatan tambak ikan atau pengolahan teknologi ikan. Sehingga dia punya kontekstual, punya imajinasi, ternyata peluang berusaha tentang pengembangan teknologi pengolahan ikan masih terbuka besar. Bahkan pendistribusian ikan dari garis pantai ke kota-kota yang jauh dari pantai sangat besar peluangnya. Maka anak-anak SMK dengan soal ini langsung muncul imajinasinya. Begitu lulus, wirausaha tentang perikanan. Misalnya, itu Bapak sekalian. Dan soal nomor 2, setelah dia baca teks ini dan dia tahu ternyata popok itu 475 tahun, plastik 400 tahun, maka timbul namanya kesadaran lingkungan, environment, Bapak. Sehingga diharapkan terjadilah nanti metamorfosa, revolusi karakter anak-anak kita tentang bagaimana dia menyikapi kehidupan ini di abad yang akan datang, di abad era disruption itu. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu saya akan coba ajak Bapak Ibu belajar tentang literasi ini dengan contoh soal ya. Baik, izinkan saya Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah ikut di seminar dengan MKKS, kepala-kepala sekolah, karena ada juga beberapa yang hadir ketika itu guru-guru sebagai perwakilan. Nah, yang sudah mengerti nanti nggak usah. Ya, ini untuk teman-teman kita. Nah, ini. Baik, Bapak Ibu, saya coba berikan data kepada panjenengan semuanya. Ayo, silakan dibaca baik-baik. Ada 2 gambar di sana. Yang pertama adalah gambar gedung-gedung tinggi di dunia. Di Hong Kong katanya ada 500 lebih gedung tinggi.
Di Dubai 300 lebih, di Tokyo 100 lebih, dan di Jakarta ada 77 gedung yang tinggi di dunia. Nah, sementara gambar yang nomor 2 di kanan Bapak adalah gambar gedung tertinggi. Katanya tertinggi di dunia saat ini adalah Burj Dubai. Oke. Kemudian menyusul CN Tower Toronto, kemudian di Taipei, dan kemudian berurut dia sampai ke Plaza Oslo ya, yang ada di Oslo. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah data yang kita baca dalam teks. Inilah pretext yang ditawarkan oleh si pembuat teks. Nah, sekarang mari kita coba sama-sama bahas ya. Coba. Ini soal nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Nah, tolong Bapak Ibu, oke silakan. Bapak Ibu coba boleh dilakukan via chat. Silakan. Apa jawabnya? Monggo, silakan. Boleh via chat boleh. Oke, silakan. Ibu Siti ya, masih ada Ibu Siti monitor? Pak. Masih ya? Oke. Coba dicek dulu. Apa jawaban yang sudah ada di chat peserta? Ayo Ibu, tolong sekalian Bapak Ibu, ayo dicek dulu. Gunakan chatnya. Apa jawabannya nomor 1 ini? Yang jawab C dari SMK Unggulan. Ngoroy. Ada jawab C. Terus ada lagi jawab lain? C ini rata-rata C yang jawab, Pak. Rata-rata jawab C ya. Dari SMK PG. Ada B, SMK Plus. K plus B. Ya, ada lagi? PGRI Jombang. Baik. Menjawab. Mari Bapak Ibu, mari. Sudah ya? Oke, sudah. Mari nggak apa-apa. Nah ini fakta, ini realita Bapak sekalian. Nah kita para majelis guru menjawabnya beragam. Ada yang bilang C, ada yang bilang B. Nah ini dia. Ini fakta. Kalau level guru saja kita menjawabnya multi interpretasi, multi jawaban, kebayang kalau anak kita pun hal yang sama. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Nah, gambar 1 itu menyampaikan gedung-gedung tinggi. Ya, gedung-gedung tinggi. Tidak ada ukuran ketinggiannya. Saya ulangi, tidak ada ukuran ketinggian. Hanya jumlah itu Bapak Ibu, jumlah. Di Hong Kong 593 gedung, di Dubai 39 gedung, di Tokyo 140 gedung, di Jakarta 77. Maka kalau kita pilih C, misalkan kita pilih C, jumlah bangunan di atas ketinggian tertentu, kan nggak ada ketinggiannya. Itu hanya jumlah, nggak ada ukuran berapa meter Bapak sekalian. Maka yang jawab C, mohon maaf. Berarti belum memahami betul isi teks itu, hanya membaca, belum memahami. Maka jawabnya adalah B, jumlah total bangunan tinggi di berbagai kota Bapak sekalian. Ini fakta, ini realita Bapak sekalian. Jadi yang menjawab C, mohon maaf, mohon maaf, berarti Bapak Ibu masih belum memahami betul arti dari teks yang kita baca. Nah, sekarang saya tantang lagi Bapak Ibu, yang nomor 2 ya, nomor 2. Dari gambar yang sama, dan tidak saya ubah pertanyaannya, tapi perhatikan di bawah gambar nanti ada preteksnya. Ayo, nomor 2, silakan. Tidak saya ganti optionnya dan pertanyaannya. Silakan. Monggo Ibu Siti dimonitor jawabannya. Siapa? Ayo, apa jawabannya yang sudah muncul? Yang sudah muncul ini B belum, Pak? B, ada jawab D. Ada yang jawab D, ada yang jawab C, ada yang jawab B, Pak. Nah, ada 3 option. Nah, ini dia faktanya. Semakin 3, semakin ramai. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Nah, mari kita coba lihat baik-baik. Oke, lihat pretext di bawah gambar Bapak. Gambar 1 menunjukkan jumlah gedung bertingkat sekurangnya 30 lantai yang telah dibangun. 30 lantai sekurangnya.
30 lantai. Berarti jumlah gedung-gedung dalam tabel ini, dalam gambar ini Bapak Ibu, adalah gedung-gedung yang ketinggiannya di atas 30 lantai. Maka Bapak Ibu, yang menjawab B tetap seperti tadi, itu tentu saja sudah salah. Apalagi yang jawab D, informasi tentang gaya bangunan. Kan di sana nggak ada gaya bangunan. Hanya ketinggiannya sekurangnya 30 lantai. Maka jawabnya sudah menjadi C. Nah Bapak Ibu, lagi-lagi ini realita ya, ini realita. Oke, kalau seluruh peserta kita di sini, kita catat misalkan ada sampai 500 lebih, nah ternyata masih banyak yang menjawab keliru Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, yang terakhir. Nih yang terakhir ya, coba saya tantang teman-teman semuanya dari teks yang sama. Ini pertanyaan nomor 3. Silakan. Oke, langsung tuliskan aja Bapak Ibu. Apakah nama kotanya Dubai kah, Toronto kah, Taipei kah? Silakan. Ayo. Silakan Ibu Siti di monitor. Siapa? Belum ada. Ada yang jawab Dubai? Dubai, ya. Ada yang jawab Dubai? CN Tower? CN Tower, oke. Taipei? Taipei. Nah, Bapak Ibu jangan main-main loh ya. Jangan main-main loh ya. Ini serius loh kita ini. Biar kita paham betul bagaimana kesiapan kita Bapak Ibu ya. Nih, perhatikan baik-baik. Nah, coba. Pengalaman saya menampilkan soal ini Bapak Ibu. Di berbagai sekolah Bapak Ibu. Memang umumnya dominan menjawab Dubai. Karena memang kasat mata terlihat memang Dubai lah yang paling tinggi dalam gambar itu. Tapi tolong hati-hati Bapak Ibu. Menurut majalah Norwegia, tolong lihat artikel di atas. Majalah Norwegia ini terbit tahun 2006. Soalnya terbit tahun 2006. Sementara teks yang di bawah gambar mengatakan bahwa Burj Tower di Dubai itu selesai tahun 2008. Maka mustahil dong Dubai itu masuk kategori tertinggi menurut majalah Norwegia. Karena majalahnya terbit tahun 2006. Belum ada gedungnya. Maka Bapak Ibu, lagi-lagi mohon maaf ini. Yang menjawab itu Dubai harus segera bertobat ya. Mohon maaf, segera bertobat. Artinya apa? Dalam arti bertobat adalah kalau kita membaca teks itu, tolong jangan hanya membaca, tetapi mengerti dan paham betul teksnya. Maka jawabnya adalah CN Tower Toronto. Oke, kenapa? Karena jangankan tahun 2006 menurut majalah, tahun 76 pun CN Tower sudah ada. Muncul gedung baru Taipei 2004, tetap di bawah CN Tower. Artinya apa? Bahwa selain Dubai, CN Tower lah yang tertinggi di dunia sampai tahun 2006. Tapi begitu 2008 yang lalu Bapak Ibu, oke, maka di dunia adalah Dubai. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah fakta dan realita. Ternyata kita para guru-guru sekalipun, kalau membaca sesuatu, belum betul-betul mengerti dan paham apa yang kita baca. Dan inilah tujuan pemerintah ke depan, sehingga terbentuk generasi-generasi anak kita ke depan, generasi yang mampu mengerti apa yang dia baca dan apa yang dia lihat, Bapak sekalian. Baik, itu contoh literasi membaca. Sekarang kita coba literasi numerasi. Silakan Bapak Ibu. Silakan dibaca baik-baik. Nih contohnya. Ada preteksnya. Ada ceritanya, Bapak Ibu sekalian. Dan preteks ini nyata dalam kehidupan. Nih. Andi dapat menyelesaikan pekerjaan rumah dalam waktu 120 menit. Eko 80 menit. Jika mereka bekerja sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah ini dia. Ulangi. Tentu Bapak Ibu, oke, ulangi. Banyak orang menganggap ini, wah itu kan berarti rata-rata. 120, oke, dan 80 ditambahkan bagi 2. Nah, Bapak Ibu, tentu tidak semudah itu. Nah, lihat baik-baik. Bagaimana kita bisa bernalar menjawab soal ini? Nah, lihat baik-baik. Saya coba buatkan tabelnya. Andi dan Eko sama-sama bekerja atas satu pekerjaan.
Andi butuh waktu 120 menit, Eko 80 menit. Berarti kecepatan mereka mengerjakan soal itu atau pekerjaan rumah itu Bapak Ibu, Andi berarti 1/120. Oke, ingat kecepatan terhadap waktu ya, berbanding terbalik. Kemudian Eko 1/80 menit. Inilah kecepatannya. Kecepatan, bukan lamanya, bukan durasinya. Nah maka Bapak sekalian, kalau ditanya berapa lama mereka bekerja kalau bersama-sama? Bapak Ibu, tentu yang kita jumlahkan adalah kecepatannya, bukan durasinya. Nah, sehingga Andi dan Eko bekerja bersama-sama, maka yang dijumlahkan adalah kecepatannya, bukan waktunya. Sehingga kita jawab, Andi tambah Eko bekerja adalah 1/120 ditambah 1/80. Nah Bapak Ibu, anak-anak tahu ini. Kalau menjumlahkan pecahan, samakan penyebutnya, maka ketemulah sama dengan 1/48. Oke, kecepatannya. Maka waktu yang dibutuhkan, balikkan lagi. Tadi kan kecepatan. Yang ditanyakan durasi. Maka kecepatannya 1/48, durasinya adalah 48 menit. Maka jawabnya adalah A. Ini level mudah. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau tadi saya tawarkan soal di awal misalkan Bapak Ibu kerjakan, pasti masih banyak yang keliru. Karena memang umumnya orang-orang langsung jumlah bagi dua, ditanya rata-rata. Nah Bapak Ibu, itulah caranya dan itu fakta dalam kehidupan selalu terjadi. Nah itu level mudah. Bagaimana yang level sedang? Kita coba tingkatkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini nih. Kalau ini coba. Saya minta Bapak Ibu silakan baca baik-baik. Yang mau coba-coba orat-oret silakan. Anggap aja namanya lah nama Bapak Ibu. Ini preteksnya. Dan preteks ini mengajak kita mikir dan dia nyata dalam kehidupan kita. Katakan Bapak Ibu mau ngambil uang 3 juta rupiah di ATM. Di 2 ATM. ATM yang pertama nominal 100.000, ATM kedua 50.000. Kalau Bapak Ibu punya keinginan jumlah lembar uang yang Anda bawa pulang 3:4, oke, uang 100 dan uang 50. Ditanya, berapa lembar uang yang Bapak Ibu bawa nanti dari ATM? Apakah 40 lembar, 42 kah, atau 50 lembar? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita coba lihat ya, bagaimana cara mengerjakannya. Nih, tadi Bapak Ibu, oke, anggaplah uang 100.000 adalah X. Uang 50.000 adalah Y. Dan total uang yang kita bawa pulang 3 juta. Berarti dapat kita bangun satu model matematik. 100.000 X ditambah pecah 50.000 Y, totalnya harus 3 juta. Nah, dan tadi preteksnya mengatakan bahwa X banding Y 3:4. Itu artinya apa? Berarti X adalah 3/4 Y. Nah sekarang Bapak Ibu, masukkanlah harga X itu ke persamaan tadi. Oke, yaitu 100.000 X. Nah kita ganti sehingga muncullah persamaan satu variabel Y. Maka anak-anak tahu, kita semua tahu menghitung ini Bapak Ibu sekalian, maka Y adalah 24. Sementara X adalah 3/4 Y. Maka pecahan 100.018, pecah 50.024, maka totalnya adalah 42 lembar. Nah ini dia, Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau katakan, soal-soal AKM ini tidak ada urusannya dengan sehebat apa siswa, sebanyak apa guru-guru menghafal rumus. Nggak ada urusannya. Karena AKM itu bukan aplikasi rumus, bukan. Tapi dia adalah bagaimana kita bisa bernalar secara matematik terhadap teks yang kita baca dan itu nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya pikir ini nyata kok. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengimplementasikannya dalam bentuk model matematik seperti ini. Nah, itu level sedang. Sekarang, bagaimana dengan level yang susah Bapak Ibu? Ini contohnya. Tolong baca baik-baik. Tolong baca baik-baik. Ini level soal numerasi yang sudah level susah. Kalau taksonomi Bloom yang Bapak Ibu
Rekan di sekolah, Bapak sekalian, ini tidak lagi C1, C2, C3, tapi sudah C5. Oke, bahkan C6. Nah, Bapak Ibu, ceritanya begini. Seorang petani nanam pohon apel dengan pola persegi. Lihat yang di bawah, ada 3 pola yang dilakukannya. Kalau dia nanam 1 apel, dia butuh 8 mangga untuk melindunginya. Dia tanam 4 apel, pola tanam 2, dia butuh 16 mangga mengelilinginya. Dia tanam 9 apel, dia butuh 24 mangga mengelilinginya. Ada 3 pola tanam dengan jumlah apel dan jumlah mangga. Bapak Ibu, tapi yang ditanya adalah pada pola tanam keberapa nanti jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon mangga. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin, sorry to say. Kalau kita mikir soal ini, kata orang Makassar, beleng-beleng. Kata orang kita, kaleng-kaleng Bapak Ibu. Saya jamin, hampir semua orang ketika ini soal saya tawarkan Bapak Ibu, orang bilang, wah ini salah soal dong. Mana mungkin itu terjadi. Orang 1 apel butuh 8 mangga. 4 apel 16 mangga. 9 apel 24 mangga. Mana mungkin terjadi pola tanam jumlah apel sama dengan jumlah pohon mangga. Nah, ini salah soal ini pasti. Nah Bapak Ibu jangan sampai nanti guru-guru SMK swasta Kabupaten Jombang menyatakan salah soal terhadap AKM karena tidak punya kemampuan bernalar memahami apa tujuan soal itu. Nah, kita coba Bapak Ibu lihat di sini solusinya. Saya tampilkan ada 3 kolom. Kolom pertama pola tanam N, kolom kedua jumlah apel A, kolom ketiga jumlah mangga M. Ikuti saya baik-baik. Pola tanam pertama, apelnya 1, mangganya 8. Pola tanam 2, apelnya 4, mangganya 16. Pola tanam 3, apelnya 9, mangganya 24. Nah berarti sekarang kita coba lihat apa korelasi data-data dari 3 variabel ini. Ikuti saya baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kalau jumlah apel saya buat 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, tentu tidak ada yang protes karena nilainya sama. Tetapi dengan cara itu Bapak Ibu, saya bisa mengambil apa korelasi pola tanam N terhadap jumlah apel N kuadrat ternyata. Selalu itu. Kalau pola tanamnya N, pasti jumlah apelnya N kuadrat. Nah itu dia lihat baik-baik. Nah sekarang lihat jumlah mangganya. 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3. Berarti jumlah mangga itu selalu 8 kali pola tanam. Nah itu dia. Nah Bapak Ibu, dengan demikian ambillah model matematiknya. Jumlah pohon apel sama dengan jumlah pohon mangga. Nah, N kuadrat sama dengan 8N. Berarti kita kerjakan Bapak sekalian, N-nya adalah sama dengan 8 tentu saja. Nah, Bapak Ibu jawabnya adalah C. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Inilah fakta soal-soal yang akan dihadapi anak kita bulan Maret nanti. Bayangkan Bapak Ibu, kalau soal seperti ini dihadapkan pada anak-anak panjenengan bulan Maret tahun depan. Sementara guru-gurunya tidak pernah mengajarkan hal yang sama. Belum pernah menyampaikan hal yang sama. Apakah iya secara moral, tega? Apakah kita secara moral bisa menerima kenyataan ini kalau kita tidak memberikannya? Bapak Ibu, mari sama-sama. Itu maksud saya katakan, the question is, pertanyaannya adalah, are you ready? Apakah Anda sudah siap untuk ini? Dan faktanya Bapak Ibu kita lihat, setelah kita lakukan tryout kemarin Bapak Ibu, ternyata memang masih banyak Bapak Ibu yang belum siap menghadapi soal AKM kalau diujikan hal yang sama kepada guru. Saya ulangi, soal yang sama diujikan kepada guru-guru kemarin dalam tryout, masih belum banyak yang siap. Masih banyak yang belum siap ya. Dan saya coba tampilkan 10 besar yang quote and quote sudah siap, tapi belum sangat siap karena belum sempurna. Inilah dia ranking 10 besar
tryout AKM Guru SMK se-Kabupaten Jombang kemarin kita lakukan bersama Ganesha Operation. Silakan lihat baik-baik. Yang pertama Pak Slamet Fanji Firmansyah, SMK Al-Kautsar. Literasinya dari 20 soal yang dikerjakan, Bapak, yang diujikan, benar 16. Oke. Numerasinya sempurna 15. Oke. Baik. Kemudian ranking 2. Nah, dan seterusnya. Inilah potret, ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, belum ada satu orang pun Bapak Ibu yang sempurna semuanya bisa benar. Oke, kita beruntung di sini ada 2 pengajar yang sudah siap di bidang numerasi sempurna 15 soal. Oke, terlepas Bapak Ibu mengerjakannya serius dengan menghitungnya atau hanya pencet pilihan jawabannya, itu nanti ya Allahu alam lah ya. Tetapi faktanya Bapak Ibu, hanya 2 orang pengajar kita yang sempurna numerasinya dan literasinya 16 soal dari 20 soal. Nah, sebelum ini saya mau pastikan dulu, saya mau kenal dulu Bapak Ibu, siapa Pak Slamet Fanji Nurmansyah dan Ibu Siti Nur Hidayat. Oke, saya keluar sebentar. Selamat untuk 10 orang ini Bapak Ibu, tapi saya pengen kenal dulu Pak Slamet dan Ibu Siti dari Al-Kautsar dan SMK Pegari. Oke, mana Bapak Ibu Pak Slamet? Silakan tolong dulu ngacungin tangannya Bapak Ibu sekalian. Pak Slamet tolong ngomong dulu. Halo Pak Slamet, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak Slamet. Oke, mohon izin Pak Slamet, mana? Oke. Tolong ngomong Pak di apanya. Oke, Pak Slamet. Bisa monitor Pak Slamet? Bisa, Pak. Sama. Oke. Baik, Pak Slamet. Mohon izin Pak Slamet. Oke. Dari TO kemarin, Bapak mendapatkan nilai tertinggi Bapak. Ya, pertama kami ucapkan selamat. Nah, walaupun memang belum sempurna, tetapi ini sudah hasil yang sangat baik. Pak Slamet, menurut Pak Slamet, oke, kira-kira di mana kelemahan dan kesalahan Bapak sehingga tentang literasinya tidak bisa benar semuanya? Monggo, ceritakan Bapak, pengalaman Bapak di tryout kemarin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk literasi membaca, kekurangannya adalah mungkin kita kurang membaca informasi umum, Pak, yang ada di sekitar kita. Jadi ada beberapa bacaan literasi itu yang saya masih kesusahan, makanya nggak bisa sampai maksimal betul semua. Oke. Nah, tapi numerasinya cukup bagus Pak Slamet. Nah, saya mau tanya, Pak Slamet numerasinya ini. Oke, Pak Slamet memang murni mengerjakannya atau ada beberapa soal yang udahlah tebak aja gitu Pak Slamet? Ada yang tebak saja, Pak. Nah, terima kasih dengan kejujuran Pak Slamet. Terima kasih Pak. Jadi ini fakta. Jadi artinya bahwa memang ada beberapa soal yang faktual Pak Slamet dia hanya tebak saja dan kebetulan tebakannya bagus. Nah itu. Terima kasih Pak Slamet. Jadi inspirasi bagi yang lain tentu saja. Nanti tentang apa penghargaannya ke Pak Slamet, kami kembalikan ke pihak sekolah Pak Slamet ya. Dan kalau di sini monitor kepala sekolah Al-Kautsar, saya menyarankan mari Pak Slamet kita berikan apresiasi dan hadiah Pak ya. Setuju Pak Slamet ya? Terima kasih Pak. Oke. Nah saya pengen kenal dulu Ibu Siti Nur Hidayat, SMK Pegeri 2 Jombang. Ibu Siti. Oke, Ibu Siti ada monitor? Oke, tolong suaranya dikuatkan Bu. Agak lembut dia suaranya. Nah Ibu Siti, tolong ceritakan Bu, aspek mana literasinya sehingga tidak bisa mengerjakan semua soal, benar? Baik, oke, nalarnya ya. Tapi ada satu hal yang buat kami di sini appreciate, numerasinya benar semuanya. Tadi Pak Slamet tadi jujur dia, ada ternyata beberapa soal yang memang dia tebak saja gitu dan kebetulan benar. Kalau Ibu Siti gimana Ibu Siti?
Oh, oke, baik, baik. Terima kasih. Apapun ini Bapak sekalian, ini fakta dan realita bahwa tadi Pak Slamet tadi dengan jujur mengatakan ada beberapa saya tebak Pak, lalu Ibu Siti juga bahkan lebih explain dia katakan bahkan katakan ada beberapa kerjasama Pak. Nah, Bapak sekalian, inilah realita dan fakta dan terima kasih kepada jajaran MKKS Sekota Kabupaten Jombang yang luar biasa maju, progresif. Karena hanya Kabupaten Jombang level SD, SMP, SMA, SMK sekalipun se-Jawa Timur yang sudah sangat progresif bahkan melakukan uji coba terhadap guru-gurunya SMK swasta se-Kabupaten Jombang. Untuk itu kita berikan tepuk tangan dulu dong Bapak sekalian, tepuk tangan untuk Jombang dulu dong. Baik, Bapak Ibu, ini faktanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, oke, terima kasih atas testimoni dua orang tadi. Oke, untuk itu nih, Bapak Ibu, jangan anggap remeh dengan model dan tipikal soal AKM. Saya ulangi, jangan anggap remeh. Walaupun kita sudah punya pengalaman mengajar puluhan tahun sekalipun, mohon izin Bapak sekalian, sama, tentu ada lebih punya pengalaman, lebih punya jam terbang ngajar yang sudah puluhan tahun di Zoom ini dibanding saya. Tapi pengalaman saya Bapak Ibu, lebih 25 tahun sebagai pengajar fisika di Ganesha Operation, lebih sudah 10 tahun sebagai dosen pasca sarjana di bisnis forecasting, ekonomi matematik di perguruan tinggi, di beberapa perguruan tinggi di Jawa. Toh saya harus mengatakan, saya harus terus belajar untuk bisa memahami soal AKM sebab butuh nalar dan logika yang tidak sederhana. Kenapa Bapak sekalian? Karena soal AKM ini memang mengacu pada level internasional yang diujikan tiap 3 tahun sekali di dunia lewat program PISA maupun TIMSS Bapak sekalian. So kalau begitu, Bapak Ibu itu makanya kami tawarkan anak-anak kita di SMK Jombang bahkan guru-gurunya. Come on, mari belajar khusus AKM di Ganesha Operation. Kenapa Bapak sekalian? Sebab saat ini satu-satunya lembaga pendidikan, soalnya satu-satunya lembaga pendidikan formal maupun informal, kami cek Bapak Ibu, masih hanya GO yang sudah sangat siap dengan AKM ini. Sebab kenapa? Sebab begitu Desember tahun lalu Mas Menteri mengumumkan tentang AKM ini Bapak Ibu, Januari sampai bulan Juni tahun ini, Januari sampai Juni, 6 bulan, setengah tahun Bapak. Kami terus maraton setiap hari, belajar dan mempelajari, serta menyusun silabus dan materi tentang AKM ini, semua level, SD, SMP, SMA, dan SMK, Bapak Ibu. Dan itu kami tuangkan dalam bentuk buku Bapak Ibu seperti ini faktanya, Bapak Ibu sekalian, belum ada lembaga manapun, bahkan penerbit manapun yang sudah sanggup membuat buku seperti ini, materi pelajaran AKM lengkap dengan contoh soalnya dan simulasinya. Contoh-contoh soalnya dari level yang mudah, sedang, sampai yang sulit Bapak Ibu. Dan buku ini kami pastikan Bapak Ibu tidak kami perjualbelikan bebas Bapak Ibu di toko-toko buku, karena memang masih hanya lingkungan Ganesha Operation. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi come on. Pak, ini apa hanya untuk siswa? No. Oke. Bahkan Bapak Ibu, contohnya SMA Negeri 1 Banyuwangi Bapak Ibu. Justru mendesain guru-gurunya, bimbel khusus tentang AKM dengan GO, tentu saja nanti dengan biaya yang akan didiskusikan dengan Ibu Siti Kepala Cabang Jombang. Guru-guru di SMP 6 Pekanbaru Bapak Ibu sekalian, juga hal yang sama. Mereka membentuk kelas, dan nggak perlu Bapak Ibu datang ke GO, kami yang datang ke tempat sekolah Bapak Ibu, asalkan memang ada kesepakatan berapa orang dan berapa jumlah pertemuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan apa keunggulan buku ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah dia hadir tepat waktu, kemudian pembahasannya kami pisah dari bukunya, supaya terstimulasi Bapak Ibu dan siswa untuk belajar mandiri dulu, dan yang paling penting adalah tipikal soal yang di dalamnya mengacu pada arahan Kemdikbud yang sudah dituangkan di berbagai link dan
dan berbagai dokumen Bapak Ibu, serta merujuk pada soal PISA maupun TIMSS. Nah, Bapak Ibu, pesan saya jangan anggap remeh tentang AKM ini, mari kita sama-sama preparation, mempersiapkan diri, karena suka tidak suka Bapak Ibu, faktanya inilah timeline pelaksanaan AKM tahun depan untuk SMK. Minggu kedua bulan Maret. Sekarang kita sudah masuk November Bapak Ibu. Desember, Januari, Februari. Bayangkan Bapak Ibu, kita belum mengajari anak kita tentang AKM, bahkan guru-gurunya tadi belum semua siap menghadapinya, terbukti dengan traut kita tadi masih banyak yang salah. Sementara anak kita, anak panjenengan, minggu kedua Maret harus sudah diujikan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, tentu saja mari sama-sama kita persiapkan karena durasinya juga sudah cukup jelas, Bapak Ibu, dan tidak lagi tawar-menawar, hanya memang jumlah soalnya belum diumumkan. Tergantung pada kesiapan anak-anak atau sekolah dalam 3 bulan ini. Itu makanya Bapak Ibu kami katakan, tema kita adalah asesmen nasional, tantangan dan kesiapan sekolah di era new normal ini. Dan disruption, kenapa? Supaya nanti sekolah Bapak Ibu, sekolah-sekolah SMK se-Kabupaten Jombang tidak terdisrupsi terhadap sekolah-sekolah yang lain yang lebih siap dalam rangka menghadapi AKM ini. Nah, kita tutup Bapak Ibu, apa goalnya sebenarnya? Apa tujuannya Bapak Ibu sekalian? Nah, ternyata Bapak Ibu, inilah kira-kira kesimpulannya. Generasi kita, generasi anak-anak kita ini, mulai tahun ini disuruh dan diubah sistem pembelajaran kita dengan AKM untuk melahirkan siswa atau generasi yang berpikir kritis, tidak hanya menghafal, tidak hanya menerima informasi begitu saja, terjebak pada hoax atau opini. Kenapa Bapak sekalian? Karena di era post-truth zaman sekarang Bapak Ibu, jangankan berita kebenaran, berita tentang hal yang salah pun, hal-hal yang salah pun bisa jadi kebenaran kalau disampaikan berulang-ulang. Saya ulangi, era post-truth sekarang, bahwa hal yang salah pun, hal yang tidak benar pun bisa jadi benar, bisa jadi kebenaran kalau disampaikan berulang-ulang. Sehingga anak-anak Bapak Ibu terhindar dari sana kalau dia berpikir kritis. Yang kedua, kreatif. Kreatif Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, dia bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Lintas generasi, lintas budaya, lintas gender, lintas ideologi, bahkan lintas negara, anak kita mampu berkolaborasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, anak-anak mampu mengkomunikasikan dirinya terhadap orang lain kepada siapa saja, kepada gurunya, kepada orang tuanya, dan kepada siapapun. Nah Bapak Ibu, kalau gitu, apa solusi Gio yang mau kami tawarkan Bapak Ibu? Ini dia. Ketika pemerintah pengen anak-anak berpikir kritis, critical thinking Bapak Ibu, sudah kami berikan itu di Gio. Lihat warna kuning di bawahnya, dalam bentuk revolusi belajar. Ketika pemerintah pengen anak kita kreatif, sudah kami berikan di Gio, namanya The King dan Mind Map. Ketika pemerintah ingin anak-anak berkolaborasi, kami berikan di Gio namanya TST, empati dan racing TOBK. Yang keempat, ketika pemerintah mampu mengkomunikasikan tujuan anak-anak kita, sudah kami berikan itu di Gio dalam bentuk konsultasi, evaluasi prestasi belajar, dan parents meeting orang tua di Ganesha Present. Bapak Ibu, mohon maaf, ketika negara pengen ini terjadi tahun 2021 yang akan datang, dan dimulai tahun ini, Bapak Ibu sekalian, untuk belajarnya, mohon izin, kami sudah terapkan Bapak itu di GO sejak tahun 2008 yang lalu. Bapak Ibu kita jangan heran kenapa siswa kita di Ganesha Operation selalu mendominasi lulusan masuk perguruan tinggi, masuk SMA, SMK favorit, dan bahkan juara-juara ujian nasional setiap tahun dulu ketika masih ada ujian nasional, dan bahkan Bapak Ibu mendominasi siswa-siswa yang punya prestasi di sekolah. Bapak Ibu, seperti apa aplikasinya? Di Ganesha Operation Bapak Ibu, welcome.
Tuganeso present dengan cara kami terbuka untuk kerjasama, apakah untuk guru maupun untuk siswa. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, itu dari saya dulu. Saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Siti Mariam, selaku Kepala Cabang Geo Jombang. Terima kasih Bu Siti, silakan. Terima kasih Pak Elbi. Kita kasih aplaus yang sangat luar biasa buat Pak Elbi. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa diterima dan kita hari ini belajar bersama bahwa AKM seperti apa dan seterusnya. Bapak dan Ibu guru yang tadi sudah disampaikan Pak Elbi, ada 10 nilai tertinggi. Kami dari Ganesha Operation Jombang mengapresiasi Pak Elbi. Ada nanti Ibu dan Bapak bisa datang ke GO di Kebun Rojong, Ibu, kami siapkan sesuatu gitu. Gitu. Nah, sebelum berakhirnya acara ini, Ibu dan Bapak, seperti yang dibilang Pak Elvi tadi, karena kita harus kita akan mengirimkan polling, Ibu dan Bapak monggo ngisi polling dulu. Kalau yang nobar boleh ngisinya satu saja, tapi minimal yang join silahkan polling. Kita akan share polling dulu, Ibu dan Bapak. Kita launching ya pollingnya, monggo. Itu apakah webinar ini bermanfaat dan seterusnya. Ini karena harus kami data. Di akun yang di saya, akun 1 ini ada 95 partisipan. Di akun yang kedua ada 141 partisipan. Monggo, karena ini banyak yang bergerombol, artinya banyak yang nobar gitu. Jadi yang nobar boleh ngisi satu saja Bapak, monggo silahkan isi pollingnya. Kalau mungkin ada pertanyaan atau apa, silahkan di chat Bu nanti atau Bapak nanti biar kami kami jawab. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu mungkin hanya 2 penanya gitu. Monggo. Mungkin Pak Arief sambil nunggu polling mau menyampaikan sesuatu. Pak Arief mungkin karena ini Pak Arief kebetulan Pak Elbi, Pak Arief lagi ujian juga. Monggo Pak Arief, sudah selesai ujian? Terima kasih Mbak Siti. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Elbi, kemudian Mbak Siti. Terima kasih Pak. Ibu Bapak guru, termasuk di sini ada beberapa kepala sekolah yang tergabung di sini. Tadi sudah dijelaskan, disampaikan oleh Pak Elbi, Mbak Siti, dan kita sudah laksanakan kegiatan tryout AKM. Tentunya banyak hal yang bisa kita terima, dapat ilmu baru yang manfaat, dan ada tindak lanjutnya. Jadi kalau kita review kegiatan ini bagus, kami mohon kepada Ibu Bapak Guru untuk sharing ilmu yang didapatkan ini sesuai dengan situasi kondisi sekolah masing-masing. Karena saat ini sedang pandemi, bisa mungkin lewat daring atau penugasan, atau beberapa siswa didatangkan untuk tatap muka. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menghadapi event yang lebih besar, yaitu hari Senin. Hari Senin ini kita melibatkan 7.000 siswa, 7.000 lebih siswa SMK se-Kabupaten Jombang. Tentunya kami berharap dan berpesan kepada Ibu Bapak Guru, sekaligus Bapak Kepala Sekolah, kalau ada yang di grup ini. Kami ini ada kendala di beberapa sekolah itu belum fit kondisinya, belum fit data-datanya, sehingga akan menyulitkan di kami di MKKS, sekaligus terhadap rekanan kita ini dari Ganesha Operation. Dengan waktu yang tersedia sangat singkat menurut saya, ini perlu kerja keras kita semua. Dan dalam kesempatan ini saya mohon bantuan kepada tim GO agar kendala-kendala yang bisa kita selesaikan pada saat tryout guru itu sedapat mungkin kita minimalkan untuk para siswa. Pada saat hari Senin tanggal 16 November itu
kegiatannya lebih bagus, lebih baik, lebih lancar. Kalau seandainya ada kendala, segera kita selesaikan, sehingga kalau gurunya saja begitu ada kendala agak pusing, saya khawatir kalau terjadi pada para peserta didik, para siswa, mereka malah lebih bingung. Tentunya harus ada pendampingan, informasi yang malah tidak membingungkan, informasi yang baik dari tim guru di sekolah, oleh kepala sekolah. Karena yang tahu situasi dan kondisi di masing-masing sekolah itu adalah Ibu Bapak Kepala Sekolah serta guru-guru yang saat ini sudah mengikuti tryout. Kami berharap kerjasama yang baik antara MKKS dengan Ganesha Operation, kemudian dengan para kepala sekolah dan timnya. Itu harapan kami. Kemudian saya mengucapkan selamat kepada 10 nominator yang masuk dalam 10 besar dalam kegiatan ini. Boleh berbangga hati, tapi jangan berlebihan, karena tantangan kita masih lebih besar. Oke lah, gurunya kalau bisa menyelesaikan, sekarang bagaimana sharing informasi dan keilmuannya itu kepada para peserta didik. Di situ tadi ada 3 guru dari kami, dan memang guru-guru kami itu masih muda, masih energik. Saya apresiasi, kemudian dari sekolah lain tadi juga luar biasa. Mari prestasi ini kita pertahankan dan kita tingkatkan, dan kita sampaikan kepada para peserta didik. Gurunya oke, siswanya harus lebih oke, harus lebih bagus. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Arif. Sekali lagi Ibu dan Bapak, polling mohon diisi seperti yang kami informasikan. Hari ini sekiranya 4.000 lebih kami akan share niche yang sudah fix. Kami sudah akan cangking dari per sekolah, nanti akan share di grup bahwa itu per sekolah. Jadi tidak membingungkan mereka. Nanti kalau ada kendala mohon segera, karena bergantian nomor telepon masih boleh. Sekarang pun boleh, dan Bapak silakan di-share semuanya nomor teleponnya ganti atau bagaimana, karena ada beberapa yang menggunakan banyak nomor telepon yang sama Pak Arif. Jadi nanti mohon kerjasamanya, karena memang benar kata Pak Arif ini besar sekali 2017 masih kurang 515 data yang belum kami terima, maka kami juga di sini tim kami bekerja keras. Semoga yang kemarin bisa kita selesaikan dan tidak terulang Pak Arif. Itu Ibu dan Bapak, monggo polling pun di kami masih 58 dari 91, yang satu masih 87. Jadi masih ada beberapa yang belum di monggo. Ada akun satu Pak Elvi tidak ada pertanyaan, tapi terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Ibu Siti tolong pastikan pollingnya sudah semua terisi 100%. Ini belum. Yang satu Ibu dan Bapak mohon masih ada 30 orang yang belum isi. Monggo. Ya, mohon izin Bapak Ibu, tolong isi pollingnya dulu, karena bisa jadi feedback bagi kami dan bagi kita, untuk nanti kita bangun bentuk lain kerjasamanya. Sekali lagi saya tampilkan ulang tentang 10 besar, yang berhasil Bapak Ibu. Mohon izin Pak Arif, SMK mana SMK Pak Arif? Wijaya Bakti 1 Pak. DB 1 Pak. Oh, Wijaya Bakti Pak ya? Ya, luar biasa. Tiga orang Pak ya. Oke, baik. Ya. Dan ini menjadi salah satu barometer ya untuk Bapak Ibu, teman-teman para MKKS. Ya. Kalaupun di sini belum masuk sekolah yang diampu ataupun yang dibina oleh Bapak Ibu, kami percaya dengan seminar ini ada semacam pelecut ya, untuk kesiapan guru-guru kita di SMK yang Bapak Ibu para MKKS kemarin di Batu Malang kita cerita-cerita, kita seminar,
mudah-mudahan ini akan menjadi pelecut bagi sekolah kita. Itu Pak Arief ya, setuju ya Pak Arief? Setuju. Monggo Ya. Ibu dan Bapak pollingnya masih kurang 20 yang di akun yang satu, akun yang satunya juga sama, masih kurang 20. Yang nobar monggo satu saja yang isi, mboten napa-napa, yang penting diisi. Semua yang masuk kita isi karena ini adalah masukan buat kami dan mungkin nanti bisa kita tidak lanjuti. Seperti itu. Sekali lagi ada sedikit bingkisan dari kami untuk 10 besar. Pak Arief nanti bisa ke GO Kebun Rojo gitu. Kami Oh sudah Ibu Siti tolong sampaikan, siapa tahu Bapak Ibu guru yang di sini ada anaknya yang usia sekolah. Tolong sampaikan kemudahan untuk guru-guru kalau anak-anaknya masuk ke GO. Silakan. Kalau Bapak Ibu guru bahkan mungkin karyawan di sekolah, kami punya program khusus bagi Bapak Ibu guru yang masih punya putra kelas 4 sampai kelas 12, kami buka semester 2 khusus Ibu dan Bapak guru dan karyawan sekolah ada diskon khusus 50% karena kita sama-sama bidang pendidikan. Mari monggo Ibu dan Bapak hubungi GO terdekat gitu, karena ini ada juga yang dari Mojo Agung Pak Elbi, jadi mungkin dekat ke Mojo Agung monggo, atau mungkin ke Mojokerto nggih monggo, yang jelas itu adalah terpusat, jadi GO dimanapun itu sama. Yang jelas Ganesha Operation gitu Pak, yang warnanya merah dan kuning buatan. Karena kemarin ada yang nanya beda Pak Elbi, Ganesha yang lain ya, gitu. Jadi Ganesha Operation itu merah dan kuning, catnya lambangnya huruf G nggih Bapak Ibu gitu. Ini polling sudah rampung Pak Elbi, yang satu. Ya, Ibu Siti, kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu guru yang mendaftarkan putranya untuk nanti semester 2 bulan Januari, saran kami jangan ditunggu Januari. Daftar aja sekarang untuk semester 2, karena akan kami berikan fasilitas gratis bimbel persiapan ujian akhir semester. Gratis bimbel di akhir semester 1, kalau Bapak Ibu panjenengan mendaftarkan putranya di semester 2 bulan Januari. Kenapa? Karena kami pengen membantu putra-putri panjenengan, nanti rapor semester 1-nya itu bagus, di sisa waktu kurang lebih 1 bulan ke depan, Bapak Ibu. Sampai dengan persiapan ujian akhir semester. Gitu Bu Siti ya? Iya, betul Pak. Jadi ada daftar semester 2, tapi kita ada bimbel gratis semester 1 ini yang tersisa sampai nanti bulan Desember mereka UAS seperti itu. Monggo Ibu dan Bapak, ini tinggal sebentar sedikit lagi nih di sini Pak. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Bapak. Ini karena kita harus ngejar lagi list yang belum selesai Pak Elbi, jadi terima kasih sekali lagi, mohon kerjasamanya nanti pada waktu tryout hari Senin. Kalau misalkan saya informasikan, misalkan ada kendala di jaringan, itu kami tidak bisa membantu apa-apa Ibu dan Bapak, jadi mungkin dipastikan dulu jaringan dan wifi-nya benar-benar sudah on. Ibu Siti, itu ada Markani SMK Manunggal Bakti raise hand, tolong tanyakan apa? Oh gitu, sebentar. Beliau raise hand di situ. Monggo Pak Markani atau Ibu Markani barangkali. Oke, raise hand. Ada yang bisa kita diskusikan Pak, Bu? Oh, Bu Mas Pak Markani, monggo Pak. SMK Manunggal. Mungkin ada pertanyaan? Oh, tidak ada kayaknya. Soalnya tadi raise hand saya lihat. Monggo, monggo. Ya Pak Elvi, terima kasih Ibu dan Bapak. Ini polling kok tidak berjalan, masih ada 63 dari 82. Mungkin Ibu dan Bapak ada yang kesulitan belum nggak bisa polling atau bagaimana. Yang di satunya hampir rampung karena kita ngejar untuk hal yang lain. Nah, terima kasih Pak Elvi atas waktunya. Ya, dan lagi tutup Bapak. aja. Terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Sekali lagi masih ada event kita yang besar. Saya mohon kerjasamanya dan semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Elbi, terima kasih Pak Arif, terima kasih Ibu dan Bapak. Sama-sama, terima kasih. Yes, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.